Nah, di sini saya masih ingat betul ya dari statement Presiden Joko Widodo pada 4 bulan yang lalu kalau tidak salah ya, yaitu Presiden Joko Widodo setidaknya setelah tidak menjadi presiden akan kembali ke Solo. Dan itu juga ada di pemberitaan-pemberitaan resmi dan bahkan juga keluar dari statement dari Presiden Joko Widodo. Nah, tetapi di sini sangat lucu sekali ya, yaitu kita bahkan juga sudah mendengar ya, yaitu Presiden Joko Widodo akan bergabung ke partai apa, ke partai PAN, Golkar dan lain sebagainya. Nah, di sini yaitu malah dari Projo sendiri ya, kalau kita ketahui Projo di situ bisa dikatakan tangan kanan dari Presiden Joko Widodo lah. Di sini Projo ungkap kemungkinan Jokowi akan gabung parpol lain setelah tak dianggap PDIP. Di sini juga ada apa ya? Apakah Presiden Joko Widodo merubah pikiran? Ya memang kalau merubah pikiran menurut saya juga ya itu hal yang wajar sekali, dimana fenomena perpolitikan pada Pilpres 2024 itu sangat tidak menentu, banyak terjadi pengkhianatan, manuver-manuver dan lain sebagainya. Nah, apalagi ditambah dari sini ya. Nah, di sini bahkan dari berita Warta Kota Live, Projo nilai mubazir jika Jokowi pulang kampung, cocoknya jadi ketum parpol. Nah, berarti kan isu-isu yang selama ini kita dengar, yang selama ini kita baca di media-media online ternyata juga ya ada benarnya. Di sini juga mulai terungkap pada waktu lalu juga dari pemberitaan Presiden Joko Widodo akan masuk Golkar dan di situ akan menjadi ketua umum Golkar. Nah, dari sini dari Projo sendiri loh, mubazir jika Jokowi pulang kampung, cocoknya jadi ketum parpol. Nah, di sini cocoknya sebagai ketua parpol mana ya? Kalau PDIP jelas tidak mungkin. Kalau dari PAN kayaknya juga ya, kayaknya juga tidak mungkin ya, lebih ke condong ke Golkar. Apalagi Golkar saat ini juga meraup suara yang cukup bagus sekali pada Pileg 2024 yang lalu. Menurut saya juga di Golkar, apalagi ditambah dari pernyataan Airlangga Hartarto pada waktu lalu, yaitu Gibran dan juga Jokowi sudah masuk di keluarga Golkar. Nah, apakah di sini juga ada skenario-skenario lagi? Nah, jadi menurut saya di sini ya ada yang membisiki Presiden Joko Widodo lah. Apalagi kalau kita ketahui Presiden Joko Widodo pada waktu lalu bermanuver itu kayaknya tidak mungkin. Jelas tidak mungkin lah Presiden Joko Widodo itu karakternya jelas dan manuver-manuvernya itu jelas. Tetapi kalau pada Pilpres 2024 yang lalu itu betul apa yang dikatakan oleh Adian Apitupulu. Jokowi itu bukan seperti yang dulu lagi. Adian Apitupulu bahkan menyebut Presiden Joko Widodo itu bukan seperti pada saat Adian kenal, kurang lebih seperti itu. Nah, apakah ini juga ya setidaknya ada pembisik ya, pembisik yaitu Projo di sini, ketua umum Projo di sini, yaitu membisiki Presiden Joko Widodo jangan pulang kampung karena mubazir ya. Kalau misalkan besok yaitu Presiden Joko Widodo misalnya tidak pulang kampung dan menjadi ketua umum parpol, wah berarti fix lah kalau menurut saya. Apa yang dikatakan oleh Presiden Joko Widodo, menurut saya kita ambil yang kebalikannya. Menurut saya seperti itu. Saya masih ingat betul Presiden Joko Widodo itu mengeluarkan statement akan kembali ke Solo setelah purna tugas menjadi Presiden Republik Indonesia. Nah, dari berita di sini relawan Jokowi Projo berimajinasi kelak Presiden Joko Widodo alias Jokowi menjadi ketua umum partai politik usai melepas jabatannya sebagai Presiden Republik Indonesia pada Oktober 2024 mendatang. Jokowi dinilai sebagai tokoh nasional yang dianggap layak memimpin partai politik. Ketua Badan Pemenangan Pemilihan Presiden Bapilpres Projo, Panel Barus mengatakan sangat menyayangkan jika Jokowi pensiun dan pulang ke kampung halamannya yakni Solo, Jawa Tengah. Ratingnya menjelang akhir masa jabatan masih tinggi, kecintaan rakyat sama Jokowi itu luar biasa, kata Panel saat dihubungi pada 30 April. Beliau juga terbilang masih muda pada pensiun nanti dan beliau pulang kampung kan mubazir banget, lanjutnya. Panel mengungkapkan jika hal tersebut disampaikan kepada Presiden Joko Widodo langsung. Dengan demikian, kata Panel, Projo berimajinasi jika Presiden Joko Widodo cocok menjadi ketua umum partai. Tetapi saat ditanya partai politik yang cocok untuk berlabuh, Panel mengungkapkan belum berpikir ke arah tersebut. Mudik pulang kampung itu mubazir banget. Berangkat dari situ kita berimajinasi cocoknya jadi ketua umum partai, kata Panel. Di sini menurut saya apa yang dikatakan Projo di sini ya ada benarnya juga. Tetapi kalau
kita lihat dari statement Presiden Joko Widodo pada waktu lalu itu kayaknya ya pensiun. Sudah sangat capek sekali kemungkinan ya mengurus Indonesia di 10 tahun terakhir di sini. Bahkan Presiden Joko Widodo juga ya kalau kita lihat setiap hari itu ada kunjungan kerja di seluruh Indonesia. Bayangkan betapa capeknya Presiden Joko Widodo. Ya tetapi menurut saya sih Presiden Joko Widodo pasti juga tidak akan capek lah demi Indonesia tercinta ini. Ya tapi kita lihat sajalah besok Presiden Joko Widodo akan pulang ke Solo atau benar apa yang diungkapkan oleh Projo di sini, yaitu kemungkinan Joko Widodo di sini ya tidaknya tidak pulang kampung melainkan gabung parpol lain setelah tidak dianggap dari PDIP. Nah dari sini dikomentari oleh David Wijaya. Katanya mau pulang Solo dan momong cucu. Projo ungkap kemungkinan Jokowi akan gabung parpol lain setelah tak dianggap PDIP. Nah dari sini dikomentari oleh anak ayam, sen kanan belok kiri, sen kiri belok kanan. Di sini dari Gilas daripada bingung-bingung dan mumpung masih jadi presiden kenapa Projo nggak disulap jadi parpol aja. Seharusnya kan di sini ya Projo bisa jadilah di situ didaftarkan sebagai parpol dan menjadi parpol sehingga Presiden Joko Widodo bisa menjadi ketua partai di sini yaitu Partai Projo. Kemungkinan sangat keren sekali loh. Kenapa tidak dibuatkan partai saja yaitu Partai Projo? Kalau PSI sih menurut saya ya terlalu kecil ya, kemungkinan sangat susah sekali untuk mendongkrak elektabilitas dari PSI. Apalagi kalau kita ketahui ya sudah didukung Presiden Joko Widodo dan bahkan juga menggunakan tagline partainya Presiden Joko Widodo tetapi juga tidak mengerek yaitu suara dari PSI. Di sini dari sakit otak, Om, tahu nggak kenapa semur lidah itu selalu empuk? Karena lidah tak bertulang. Bukan begitu, bukan Pak Jokowi. Di sini dari Kiki, udah nggak kaget sen kiri belok kanan. Kayak nggak paham dia aja Om, sen kiri malah bablas. Di sini dari Renat, nggak bakalan mau gabung kalau cuma jadi anggota biasa. Special request pakai telur lah jadi ketum. Kalau ada kader nggak setuju disiapkan karpet plastik untuk keluar. Kalau nggak bikin partai SKBK sen kiri belok kanan lambangnya. Di sini dari Mbah Gandalf, kekuasaan, privilege, rente, cuan itu barang yang bersifat adiktif, bukan hanya narko dan judi saja yang bersifat adiktif. Di sini dari Jatim dukung Ganjar, Kadrun sangat benar selama ini bahwa apapun yang terucap dari yang mulia maka kenyataannya adalah sebaliknya. Ya seperti itulah, tapi menurut saya ya ada benarnya juga Projo yaitu mubazir, ada benarnya. Berarti kan apa yang dikatakan Presiden Joko Widodo ketika besok setelah purna tugas misalnya menjadi ketua umum parpol, ya berarti memang sen kiri belok kanan, kurang lebih seperti itu. Ya tapi menurut saya siapapun besok yang menjadi presiden dan wakil presiden semoga saja bisa merealisasikan semua program-program dan janji-janji kampanyenya sehingga bisa dirasakan manfaatnya langsung oleh masyarakat.